wabarakatuh. Saya Kansarana Nastalia Konstantin dengan nomor induk mahasiswa 19010253997 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya membuat video ini berjudul Manusia dan Perannya Terhadap Lingkungan, yang mana bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sumber daya berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi, MPD Doktorandos. Terima kasih, selamat menonton. Halo semua. Pada video ini saya akan membahas mengenai kerusakan lingkungan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam sifatnya lebih aktif. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, aktivitas yang dilakukan manusia terhadap alam selalu menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan juga hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Alam berperan besar terhadap kehidupan manusia. Peran besar yang diberikan oleh alam tidak terlepas dari jasa-jasa alam itu sendiri yang dikenal dengan jasa ekosistem. Kerusakan yang terjadi pada berbagai ekosistem menyebabkan komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem seperti keanekaragaman hayati juga menjadi ikut terganggu. Mengetahui permasalahan di lingkungan sekitar bisa membantu keadaan menjadi lebih baik. Hingga saat ini, isu permasalahan lingkungan sekitar memang selalu digencarkan. Sadar atau tidak, permasalahan lingkungan selalu berdampak kepada makhluk hidup, terutama manusia. Kerusakan lingkungan menjadi kerugian bagi umat manusia tanpa terkecuali. Lingkungan merupakan segala hal yang tidak bernyawa yang mengelilingi kehidupan manusia, seperti tanah, air, udara, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Semua hal itulah secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kerusakan lingkungan semakin tidak terelakkan. Di samping itu, globalisasi yang terjadi serta terintegrasinya pasar telah mendorong peningkatan eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, kelautan, dan lain sebagainya, sehingga dapat mendorong percepatan kerusakan lingkungan secara serius. Selain itu, era globalisasi yang dipercepat oleh dampak dari teknologi informasi telah ikut mendorong eksplorasi sumber daya alam secara tidak terbatas hingga ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, bahan makanan, serta sumber energi lainnya menjadi semakin menipis. Selanjutnya masuk pada pembahasan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, penyebab dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Permasalahan sungai tercemar selama 5 tahun belakangan ini setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya,
limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, dan juga ada limbah pertanian, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri atau masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tidak mengalir ke sungai-sungai setempat. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Solusi untuk mengatasi kerusakan hutan ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, solusi untuk jangka pendek tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan illegal logging dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memerhatikan lingkungan setempat. Dan yang ketiga ialah penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak. Yang ketiga ada banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun, banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Solusi untuk mengatasi banjir adalah pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga sangat dibutuhkan. Yang keempat ada pencemaran udara. Dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Solusi untuk mengatasi pencemaran udara adalah yang pertama, peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang ketiga, pemasangan filter pada cerobong asap pabrik-pabrik. Dan yang keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang bahkan punah. Solusi dalam menurunnya keragaman hayati ialah yang pertama program untuk penangkaran satwa liar, yang kedua konservasi in situ dan konservasi ex situ, yang ketiga
memperluas habitat untuk satwa-satwa liar, yang keempat, peningkatan sumber daya manusia, dan yang kelima, penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga dapat tercemar dengan bahan-bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Permasalahan lingkungan hidup biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan dan pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan. Solusi untuk mengatasi pencemaran tanah ialah perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik. Yang ketujuh ada permasalahan sampah yang menumpuk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya jumlah sampah semakin banyak. Permasalahan hukum di Indonesia juga meningkat. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia karena membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk ialah yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Yang kedua, penerapan 4R yaitu replace, reduce, reuse, serta recycle. Dan yang ketiga, membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Poin ke-8 ada pemanasan global. Masalah ini sepertinya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara yang ada di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemanasan global ialah mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin ruangan. Yang terakhir ada berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu saja membuat banjir menjadi sering melanda daerah-daerah tersebut. Solusi untuk permasalahan berkurangnya daerah resapan air ialah dengan pentingnya peran pemerintah untuk menanggulangi pembangunan-pembangunan agar tidak mengurangi daerah resapan air. Selain itu, pembangunan taman-taman kota juga sangat penting untuk dilakukan. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.